Halo Shalom, salam sehat. Salam bertemu kembali di sini dan saya berdoa semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan ya dan selalu sehat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi agar kita selalu sehat dan selalu memiliki semangat untuk melakukan setiap aktivitas kita. Nah, saat ini saya akan membahas sedikit tentang sakit emah, dan akhir-akhir ini banyak sekali didapati kasus atau orang-orang yang memiliki keluhan di daerah lambung atau biasa disebut sebagai emah ya. Dan gejala-gejalanya seperti teman-teman semua tahu bahwa sering mengalami kembung, sering mengalami mual, rasa tidak enak di area perut, bagian perut, dan jika makan ada rasa ingin muntah atau mual itu tadi. Nah, itulah gejala-gejala dari sakit emah sendiri. Sakit emah atau istilah medisnya disebut sebagai dispepsia adalah nyeri di daerah lambung yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada luka terbuka atau di bagian lambung ada terdapat luka sehingga menyebabkan nyeri di daerah lambung, dan juga akibat infeksi Helicobacter pylori, terus adanya stres, terus efek samping dari konsumsi obat antiinflamasi atau anti nyeri itu sendiri sehingga menyebabkan terjadi efek sampingnya ke daerah lambung ya. Nah, biasanya sakit emah atau biasa disebut sebagai dispepsia dalam istilah medis ini terjadi apabila kita mengkonsumsi makanan yang berminyak, makanan yang terlalu banyak berminyak, terus kita makan terlalu banyak atau makan terlalu kekenyangan. Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri lambung. Nah, terus kita mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas ya, terlalu pedas. Nah, pada saat kita mengkonsumsi makanan terlalu pedas dan ada luka di daerah lambung yang saya sebutkan tadi, maka biasanya terdapat nyeri di daerah lambung itu sendiri. Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gas-gas, misalnya minuman bersoda, terus kacang-kacangan bisa juga. Selain itu juga faktor emosional menjadi penyebab dari terjadinya sakit emah atau dispepsia tadi. Jadi misalnya kecemasan, depresi, stres. Nah, itu juga bisa memacu terjadinya nyeri pada daerah lambung atau disebut sebagai emah atau dispepsia tadi. Jadi kondisi emosional kita juga itu mempengaruhi itu. Jadi jangan heran jika pada saat kita memiliki beban hidup yang berat, terus memikirkan sesuatu yang berat, maka itu akan berefek ke lambung atau menyebabkan kita mengalami nyeri pada daerah lambung atau sakit emah tadi ya. Jadi faktor emosional juga menjadi penyebab terjadinya penyakit emah atau dispepsia. Nah, teman-teman harus mengetahui bagaimana sih cara lambung bekerja atau cara lambung itu mencerna makanan. Jadi pencernaan terjadi di lambung itu teman-teman pasti tahu ya, terjadi pencernaan itu di lambung terjadi secara kimiawi ya, jadi proses kimiawi. Jadi kenapa disebut sebagai proses kimiawi? Karena ada bantuan dari enzim-enzim di daerah lambung itu sendiri. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam lambung melalui mulut dan melalui pencernaan yang lain masuk sampai di lambung, nah di lambung itu akan dicerna oleh enzim pepsin dan renin itu bertemu dan bercampur dengan makanan-makanan itu
ditambah lagi dengan asam lambung yang biasa kita ketahui sebagai HCl itu sendiri, maka disitulah akan terjadi proses kimiawi untuk mencerna makanan itu menjadi zat-zat yang lebih kecil ya, jadi lebih kecil untuk diserap oleh tubuh kita. Nah, mengapa sih terjadi nyeri pada saat kita mengalami sakit mah atau dispepsia tadi? Daerah lambung itu terdapat lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini apabila dia mengalami gangguan atau mengalami kerusakan, maka HCl atau asam lambung tadi dia akan masuk ke dalam lapisan mukosa ini dan akan memecah lapisan mukosa ini, sehingga terjadi peradangan atau iritasi di daerah lapisan mukosa ini. Nah, ini yang menyebabkan kita seringkali mengalami rasa nyeri atau rasa perih di daerah lambung itu sendiri akibat adanya iritasi atau adanya radang akibat HCl atau asam lambung tadi dia memecah lapisan mukosa tadi. Nah, bagaimana sih cara mencegah atau mengobati penyakit mah atau dispepsia itu tadi? Nah, penyakit mah atau sakit mah atau sering disebut dispepsia itu tadi diobati dengan cara bagaimana kita mengubah pola hidup atau cara hidup kita ya. Ternyata cara hidup atau pola hidup kita mempengaruhi bagaimana lambung kita itu bekerja. Jadi pola hidup, misalnya kita harus makan tepat waktu, kurangi makanan yang berlemak, kurangi makanan yang pedas, kurangi minuman bersoda atau kafein. Nah, jangan makan terlalu kenyang, olahraga yang cukup. Nah, apabila kita sudah mengalami atau sudah menderita atau sudah mengalami sakit atau dispepsia tadi, maka kita harus makan dalam porsi yang sedikit tetapi sering. Jadi lambung itu jangan sampai kosong, tetapi jangan pula diberikan pekerjaan yang terlalu berat. Jadi makan sedikit tetapi sering, sehingga lambung itu dia bekerja tidak terlalu berat, tapi dia juga tidak diam ya. Jadi lambung itu bekerja tapi dengan porsi yang lebih ringan gitu. Jadi gunanya untuk makanan dalam porsi kecil dengan tenggang waktu yang sering itu membuat lambung itu bekerja tetapi tidak terlalu dipaksa. Nah, pola tidur yang cukup juga mempengaruhi daya kerja lambung ya. Jadi pada saat tubuh kita itu tidur, kita percaya bahwa kita meyakini bahwa semua sel-sel atau semua organ-organ tubuh pun ikut beristirahat. Jadi tidur yang cukup, istirahat yang cukup juga membantu bagaimana lambung itu juga bisa beristirahat dan bisa memulihkan dirinya lebih baik lagi ya. Konsumsi jahe dan gula aren ya cukup membantu untuk menyembuhkan sakit mah atau dispepsia tadi, karena jahe mengandung fenolik yang berguna untuk mengurangi iritasi yang terjadi di lambung atau mengurangi produksi asam lambung, sehingga nyeri lambung itu menjadi berkurang atau redah. Sehingga saya sering menyarankan untuk mengkonsumsi jahe dan gula aren yang diseduh seperti teh ya, dan diminum hangat, itu membantu meredakan nyeri pada lambung tadi. Dan mengapa saya tidak terlalu menganjurkan untuk mengkonsumsi obat-obat kimiawi, karena selain berdampak pula pada empedu, nah itu yang saya pikirkan. Jadi saya lebih menyarankan untuk mengkonsumsi air jahe dan gula aren tadi. Bagi teman-teman mungkin yang sedang mengalami mah atau dispepsia saat ini, dapat mencoba membuat apa yang sudah saya sebutkan tadi ya, dan pantangan-pantangan apa yang harus kita hindari
agar cepat untuk mengalami pemulihan. Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan jaga kesehatan kita, sebab tubuh kita adalah bait Tuhan yang harus selalu kita jaga. Dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Tuhan dan selalu diberkati. Shalom, Tuhan memberkati.